Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Angga Fidrian. Hmm, Jadi kemarin gue baca sebuah hasil survei dari lembaga Median, lembaga survei Median yang terbaru. Terus gue mikir ini kayaknya menarik banget buat kita bahas. Soalnya di sini kelihatan banget gimana sebenarnya netizen Indonesia, masyarakat online Indonesia itu melihat pemerintah, melihat bencana dan melihat politik hari ini. Ada beberapa hal yang pengen gue bahas. Ada angka ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan bencana, ada angka kepuasan terhadap pemerintah, ada elektabilitas calon presiden jika dipilih di periode inilah. Nah, di video ini gue akan ngajak kalian bedah survei ini pelan-pelan dan kita coba pahami apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh masyarakat kita yang terefleksikan di survei ini. Mari kita mulai. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Oke, kita bedah dulu survei ini apa. Jadi surveinya itu dilakukan di awal Januari 2026 dari sekitar tanggal 9 sampai 13 Januari. Respondennya terdiri dari 1.000 orang dari semua media sosial, pengguna media sosial aktif di Indonesia dari 38 provinsi di Indonesia. Jadi survei ini bukan survei tatap muka yang biasa dilakukan oleh lembaga survei seperti biasanya. Survei ini dilakukan kepada mereka yang aktif di media sosial. Ruang media sosial itu memang ruang yang sangat besar gitu ya, sangat efektif di masyarakat. Ada narasi publik yang dibentuk di situ, ada opini yang tersebar di situ, dan mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik mereka. Sehingga ini jadi hal penting untuk bisa di-capture dan diambil alih. Apalagi penetrasi internet di Indonesia sudah di atas 90%. Sehingga ini jadi contoh yang penting. Nah, jadi kalau kita ngerti apa yang netizen pikirkan, jadi kita bisa tahu politik Indonesia itu arahnya kemana. Oke? Nah, ini dia topik pertama. Salah satu pertanyaan yang dibahas itu tentang bencana Sumatera. Nah, pertanyaan pertama adalah, kamu tahu nggak bencana Sumatera, banjir dan longsor di Sumber Aceh Sumut? Dan ternyata hampir semua orang yang disurvei tahu, 97% tahu tentang bencana tersebut. Artinya bencana itu nggak cuma viral sehari dua hari doang, gitu, terus hilang, kita lupa. Tapi ini tuh beneran semua masyarakat dapat dan dengar apa itu bencana yang terjadi di Sumatera. Mereka dapat info dari mana aja? Mereka dapat info dari Instagram, dari televisi, dari Facebook, dari TikTok, portal berita online. Sisanya dari YouTube, grup WhatsApp, cerita teman, keluarga, surat kabar, dan radio. Mohon maaf buat netizen Twitter. Entah karena angkanya terlalu kecil atau emang kalian nggak ada di pertanyaannya gitu. Jadi nggak ada di situ tapi. Cuma seperti kita tahu, Twitter itu kecil tapi berisik dan biasanya spill over ke media-media sosial yang lain. Poin pentingnya adalah media sosial itu jadi salah satu alat masyarakat untuk mendapatkan sumber informasi. Jadi penting untuk menghadirkan informasi yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tidak kalah penting adalah mereka-mereka ini nyalainnya siapa. Mayoritas menjawab bahwa pengundulan hutan atau deforestasi adalah penyebab utama dari banjir Sumatera. 66,2% bilang seperti itu. Yang bilang cuaca hujan ekstrim hanya 11,5%. Jika penyebab banjir Sumatera dikategorikan atas dua bagian, maka 85,3% menyatakan ini adalah faktor manusia, bukan faktor alam yang cuma 14,5%. Terus kalau dikasih tiga pilihan, murni karena cuaca tinggi, karena aktivitas manusia kayak pembalakan liar, kombinasi cuaca ekstrim dan kerusakan lingkungan, mayoritas tetap pilih nomor 2, yaitu aktivitas manusia sebagai faktor penyebab bencana Sumatera yang terjadi kemarin. Ini penting banget, artinya narasi yang ini menyebutkan ini murni takdir alam itu nggak laku di kalangan netizen. Netizen itu udah lebih pinter. Orang-orang sudah sadar yang merusak hutan itu siapa, yang kasih izin tambang siapa, yang bikin ekspansi sawit tanpa kontrol siapa.
Data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Artinya ditebang menggunakan izin. Ada stempel, dokumen lengkap. Ini bukan pembalakan liar, misalnya. Ini bukan pembalakan liar. Bahkan lebih dari separuh dari kehilangan hutan, 59%, yang terjadi adalah di area konsesi perusahaan. Konsesi logging, konsesi kebun kayu, konsesi tambang, konsesi sawit, hampir semuanya legal. Maka pertanyaannya, apakah hukum kita sudah benar? Apakah peraturan kita sudah benar? Atau justru hukum dan peraturan kita yang menjadi biang utama terjadinya kerusakan ekologis ini? Seperti yang disampaikan Pak Anies, dari data yang diambil oleh Auriga Nusantara, jadi jangan sampai kita hanya fokus di 3%. Padahal 97%-nya itu terjadi di lahan yang dikasih fasilitas negara. Konsesinya dikasih sama negara, izinnya dikasih sama negara, atau perusahaannya dari perusahaan negara, macam-macam. Nah, izin, pemberian konsesi, pemberian hak pengelolaan lahan, itu adalah kebijakan politik. Kita sebagai rakyat itu nggak boleh lupa. Dan yang mengeluarkan izin-izinnya, yang memberikan izin-izinnya, yang harus dihukum secara politik juga. Nah, ini juga penting. Gimana nih penilaian netizen terhadap penanganan bencana oleh pemerintah pusat? Ternyata 59% menyatakan tidak puas. Sedangkan 38,3%-nya menyatakan puas aja. Nah, kalau dibedah di masing-masing wilayah, Sumatera itu yang puas 43%, tidak puas 52%. Jawa Bali 36% puas, 60% tidak puas. Kalimantan yang puas 53%, yang nggak puasnya 42,9%. Cuma di Kalimantan puas. Indonesia Timur 19% puas, 78,6% tidak puas. Mayoritas wilayah di Indonesia menyatakan tidak puas. Cuma Kalimantan yang menyatakan puas. Kenapa sih mereka bilang kalau mereka nggak puas? Pertama, penanganan dianggap lambat. Bantuan kurang memadai, nggak dijadikan bencana nasional, distribusi bantuan nggak merata, kurang upaya pencegahan. Jadi intinya terlambat, kurang besar, kurang adil, kurang serius. Tapi di sisi lain yang puas alasannya responnya cukup baik, bantuan logistik lengkap, pemerintah udah kerja maksimal. Jadi gitu lah, kalau misalnya lihat masyarakat puas apa enggak, masyarakat tidak puas. Terus ada lagi pertanyaan pentingnya, setuju nggak kalau bencana Sumatera ini dijadikan bencana nasional? Jawabannya luar biasa. 87% setuju. Lebih dari separuhnya bahkan sangat-sangat setuju. Alasannya simpel, dampaknya itu luas. Perlu campur tangan pusat untuk bisa lebih besar lagi penanganannya. Skala bencananya besar, 3 provinsi yang kalau diukur panjangnya itu hampir sepulau Jawa panjangnya aja. Dari ujung Aceh sampai Sumatera Barat. Jadi buat logikanya tuh gini, kalau ini bencananya skalanya nasional, kok statusnya cuma daerah aja. Nah, tekanan politik itu menjadi nyata. Karena kalau pemerintah pusat nolak atau nunda status bencana nasional di mata publik itu kayak nggak serius gitu. Pemerintah tuh nggak serius menangani ini semua. Gitu. Yang nggak setuju tuh cuma kecil gitu. Yang setuju bencana nasional mereka mikirnya pemerintah masih bisa handle, takut dipolitisasi atau khawatir citra negara jelek. Tapi kan cuma berapa persen? Itu cuma 13% gitu, nggak gede-gede banget. Mayoritas pengen ya pemerintah all in aja menangani bencana Sumatera. Apalagi kita lihat beredar foto masih banyak tuh rumah-rumah yang terendam lumpur di Sumatera gitu. Nah, ada lagi satu pertanyaan yang disurvei yaitu kinerja umum pemerintahan tentang kepuasan pemerintah. Tadi kan kita lihat penanganan bencana ya, tapi gimana kalau dibahas tentang pemerintahan Prabowo Gibran secara umum gitu. Ternyata dari separuh responden mungkin sekitar 54% bilang puas. Yang nggak puas sekitar 51%. Biasanya secara teori biasanya tingkat kepuasan itu melewati jumlah pemilihnya.
angka pemilih gitu waktu pemilu. Jadi misalnya eh, kayak Pak Jokowi gitu ya, kayak Pak Jokowi itu angka kepuasannya selalu ada di atas rata-rata di atas 70% gitu. 75% segala macam gitu. Anies Baswedan waktu jadi gubernur Jakarta angka kepuasannya mencapai 80% gitu. Nah, lewat survei ini kelihatan bahwa jika dibandingkan pemilihnya di pemilu angka kepuasan itu 54% atau lebih rendah 4% dibanding angka yang dicapai saat Pilpres yaitu 58%. Ini harusnya kalau udah kayak gini tuh jadi kayak alarm sih gitu, alarm bahwa masyarakat tuh nggak puas, even yang milih lu sendiri nggak puas gitu kira-kira gitu ya. Jadi ya harus mulai mendengarkan keinginan masyarakat seperti apa, harus menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara nyata gitu. Alasan puasnya itu ada 3 alasan besar, yang itu adalah program makanan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, serta janji-janji yang mulai dipenuhi gitu. Jadi MBG itu memang jadi game changer gitu ya. Jadi banyak orang itu melihat bahwa ini adalah bukti nyata pemerintah peduli sama rakyat kecil, peduli sama anak-anak Indonesia. Tapi di sisi lain, MBG itu juga ada jadi sumber ketidakpuasan. Nanti kita lihat kenapa. Karena sebagian orang anggap ini tuh pemborosan, nggak efisien, dan cuma politik pencitraan dari pemerintah. Apalagi MBG sekarang itu tidak jadi program gitu. Ini tuh kayak proyek aja, proyek bagi-bagi uang ke pengelola-pengelola SPPG gitu. Karena pengendaliannya secara terpusat, nggak partisipatif prosesnya segala macamnya gitu. Jadi ini yang jadi penting. Jadi MBG itu kayak palang bermata dua aja gitu. Dia bisa jadi kekuatan besar, tapi kalau pengelolaannya nggak baik, dia bisa jadi pedang tajam gitu, yang melukai gitu. Nah, MBG itu ada di 3 besar yang membuat masyarakat nggak puas, yaitu janji lapangan kerja yang belum tercapai 19 juta lapangan kerja, yang mana sekarang memang angka pengangguran dan angka mungkin masyarakat secara persepsi itu ngerasa sulit hidupnya gitu, susah cari kerja dan lain-lainnya. Apalagi yang perlu dicatat, angka pengangguran di Indonesia itu diambil dari standarnya gini. Angka pengangguran di Indonesia standarnya adalah kalau kamu bekerja 1 jam selama 1 minggu, maka kamu dianggap bekerja. Kamu dianggap penganggur ketika kamu nggak bekerja sama sekali. Siapa yang nggak bekerja sama sekali? Semuanya pasti gimana pun caranya pasti pengen cari kerja kan, tapi kan nggak layak kan gitu. Itulah. Penanganan bencana yang dianggap kurang bagus sejalan sama survei yang tadi gitu ya, di mana semua masyarakat ngerasa bahwa penanganan bencananya nggak serius gitu, sama MBG dianggap boros. Jadi tadi MBG satu sisi oke, satu sisi kalau ngelolanya jelek amburadul, dan itu PR besarnya gitu. Yang berikutnya tentang ijazah Jokowi, gue tidak mau membahas secara mendalam karena menurut gue ini isunya sebenarnya harusnya sudah selesai karena isunya nggak terlalu penting dan tidak mengubah struktur hidup masyarakat Indonesia. Setengah responden itu percaya bahwa ijazahnya asli, sekitar 1/5 percaya ijazahnya palsu, sisanya nggak tahu dan nggak punya cukup informasi. Nah, yang menarik kalau dibanding survei di 2025, tren penurunan yang percaya asli gitu. Yang percaya bahwa ini asli itu turun gitu. Yang naik percaya lebih banyak yang naik palsu. Nah, perdebatan panjang yang ada di media sosial bikin isu ini tetap hidup. Buat yang percaya asli, antara lain bilang kalau kampus sudah verifikasi, ada dokumen legal, masuk ya. Kalau misalnya itu palsu mungkin nggak bisa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden lah. Untuk yang percaya palsu nggak ada bukti jelas yang tunjukkan ke publik ya. Karena kan sampai hari ini tunjukin cuma ijazah yang palsunya ya, ijazah fotokopian bukan yang asli ya. Maksudnya itu dikasih lihat aja gitu. Nah, udah cukup bahas itu. Gak usah, menurut gue nggak usah lagi bahas ijazah palsu. Banyak masalah di negara ini yang lebih penting untuk kita bicarakan. Buat yang nuduh yang ngerasa ijazahnya asli, tunjukin aja, udah selesai. Udahlah, ribet amat, pengen terus eksis apa gimana. Kita ngomongin yang lain yang lebih penting untuk masalah negara ini daripada sekedar ijazah palsu. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih seru. Pilpres 2029.
Survei ini nanya, kalau pemilu diadakan sekarang, siapa yang bakal lo pilih jadi presiden? Hasilnya, Prabowo masih tetap lebih tinggi dong, 27,8%. Karena dia adalah presiden. Lalu, Anies Baswedan, 19,9%. Yang ketiga adalah Deddy Mulyadi di posisi ketiga, 17,4%. Di antara tiga orang itu, hanya satu orang yang tidak menjabat apapun yang jadi warga sipil biasa. Anies Baswedan, 19,9%. Tinggi sekali angkanya. Lalu ada Purbaya, Ganjar, AHY, Gibran, Ahok, Mahfud, Pramono yang cuma single digit lah elektabilitasnya. Tapi ini yang menarik gitu. Prabowo 27,8%, Anies 19,9%, Deddy Mulyadi 17,4%. Dan perlu dicatat, Deddy Mulyadi adalah kadernya Prabowo, kadernya Gerindra. Jadi ada 2 orang Gerindra dan 1 rakyat sipil biasa, 19,9%. Buat pemerintah ya ini jadi warning aja gitu. Nggak usah jadi warning deh, nanti abis itu Anies Baswedan dijegal. Gak. Tapi ini jadi bukti nyata bahwa demokrasinya harus tetap ada. Demokrasi itu harus dipertahankan. Karena dengan melihat Anies Baswedan elektabilitasnya tinggi, 19,9%, maka pemerintah harus bekerja lebih baik. Presiden harus bekerja lebih baik, gubernur-gubernur harus bekerja lebih baik, supaya elektabilitasnya naik juga gitu. Punya anggaran, punya kekuatan media, ya kerja bener aja gitu. Nah, di Wapres itu Gibran paling tinggi, ada Deddy Mulyadi, ada Purbaya, AHY, Anies juga dimasukin dalam konteks Wapres, Mahfud, Ahok, Sandiaga Uno dan seterusnya. Pertanyaannya kenapa Anies Baswedan bisa setinggi itu ya? Karena Anies itu secara aktif ngisi ruang publik dengan narasi alternatif gitu. Ngasih pendidikan politik ke masyarakat, turun ke masyarakat, bicara tentang alternatif-alternatif kebijakan yang seharusnya diambil, gimana sebenarnya proses bernegara yang benar gitu. Dia nggak ngomongin secara langsung tentang suksesi pemerintahan, tapi mengisi ruang-ruang diskusi dengan cara pikir alternatif, mendidik masyarakat secara aktif gitu. Ya kalau pemerintahnya bekerja dengan baik kan harusnya elektabilitasnya tinggi juga gitu. Jadi ya, dan ya buat penguasa juga yang nggak perlu lah Anies Baswedan dihalang-halang. Biarin aja masyarakat dapat pendidikan politik yang benar gitu. Terus juga sekarang kita akan lihat tentang ya hal-hal lain lah ya gitu. Isu-isu lain kayak sentimen internasional, kasusnya Panji. Ya gitu. Nah, survei ini nanya soal negara yang paling gak disukai. Ada 3 besar, Israel, Amerika, India. India kenapa? Kan India ada film-film Indianya bagus. Kenapa kita nggak suka nih sama perindapan-perindapan ini? Mungkin karena konten media sosial ya. Tapi memang ini sejalan sama sentimen Palestina yang cukup kuat di Indonesia gitu. Ada persepsi juga tentang ketidakadilan di level global gitu. Dan ini juga jadi warning sebenarnya. Kenapa ketika Indonesia gabung Board of Peace, banyak orang itu marah gitu. Ya karena Israel dan Amerika Serikat adalah 2 negara yang tidak disukai oleh orang Indonesia. Ini mau gimana lagi? Mau pura-pura suka? Ya enggak. Israel sama Amerika Serikat itu nggak disukai sama orang Indonesia. Makanya ya wajar aja ketika Indonesia gabung Board of Peace yang dipimpin single-handed, yang dipimpin sama Trump yang punya veto absolut dan mendudukan Israel sejajar sama anggota lain, sementara Palestina nggak dilibatkan sama sekali, cuma jadi petugas administrator doang, ya wajar aja orang pada marah. Apalagi kita harus bayar 17 triliun. Nah, terus ada pertanyaan tentang kasusnya Panji Mensreya. Akhirnya setengah responden setuju untuk pelaporan hukum, buset. Sementara sepertiganya nggak setuju, sisanya netral atau ragu. Masuk ya kan masa terus dilaporin secara hukum, nggak jelas, nggak jelas. Orang-orang nggak jelas. Ya tapi sebenarnya kalau dalam satu survei ada yang pro Panji dihukum, tapi mayoritas nggak puas sama penanganan bencana di Sumatera gitu, ya
Berarti kita nggak bisa bilang ini yang mendukung Panji adalah pro pemerintah yang karena itu dua spektrum yang berbeda banget loh. Nah, jadi ketika kita lihat ini, kita rangkum semuanya ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, ada orang itu bisa nggak puas sama penanganan bencana, tapi tetap bisa puas sama kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Artinya itu modal politik pemerintah itu belum runtuh seruntuh-runtuhnya, tapi ada titik lemah yang jelas, itu adalah penanganan bencana, eh, pembukaan lapangan kerja, MBG dan segala macamnya gitu. Itu jadi hal yang penting karena angka di bencana alam itu tinggi sekali yang nggak puas, tapi tetap puas sama angkanya seimbang sama angka kepuasan terhadap kinerja presiden. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kesadaran ekologis netizen, warganet juga tinggi gitu. Kenapa mereka nggak mau terima narasi murni bencana alam? Mereka nuntut akuntabilitas yang jelas atas kerusakan lingkungan gitu. Kemarin memang sudah ada pencabutan izin oleh presiden gitu. Tapi kan kita perlu lihat juga, ya ada dicabut, tapi selanjutnya seperti apa? Apakah alamnya akan dikembalikan? Siapa yang akan mengembalikan alamnya? Pemerintah atau mereka atau siapa gitu? Itu yang sangat penting untuk kita lihat juga gitu. Jadi jangan cuma atraksi nyambut izinnya aja. Ketiga, MBG itu program yang powerful tapi juga punya resiko. Dia bisa jadi fondasi dukungan atau jadi sumber serangan kalau implementasinya buruk. Seperti yang sudah saya bahas di video ini, di mana menurut saya MBG itu adalah program yang bagus yang dilakukan pemerintah. Sayangnya MBG itu disabotase sama internalnya sendiri oleh pimpinan lembaga yang nggak kompeten, ketuanya nggak kompeten, wakil ketuanya nggak kompeten, semuanya nggak kompeten untuk ngurusin pembagian makanan gratis ke anak-anak, serta ya perencanaannya juga parah segala macamnya. Tapi programnya itu bagus, tapi implementasinya amburadul. Jadi semoga ada yang mendengar gitu. Semoga orang-orang di pemerintahan itu mendengar bahwa MBG yang dilakukan secara amburadul sekarang itu tidak akan membawa hal yang baik buat masyarakat juga buat pemerintah. Keempat, media sosial itu bikin isu-isu yang kayak ijazah Jokowi, kebebasan berekspresi itu tetap hidup dan jadi bagian dari identitas kelompok politik di Indonesia gitu. Terakhir, peta elektoral masih terbuka, nama-nama lama masih kuat, masih ada Prabowo, masih ada Anies, masih ada sekarang muncul tapi Deddy Mulyadi. Ya, karena ini surveinya ke masyarakat digital gitu, penting juga untuk melihat ini adalah berbasisnya digital. Dan yang paling penting ini survei netizen gitu ya, survei kepada pengguna media sosial aktif, bukan survei kepada pemilih umum. Tapi ya itu tadi, media sosial itu ketika dia tuh bisa spill over ke kehidupan nyata, dia bisa ngedrive percakapan di media, di warung-warung kopi, dan itu bukan hal yang harus ditinggalkan. Jadi gitu guys, teman-teman, hasil survei median Januari 2026 soal bencana Sumatera, isu-isu politik, serta elektabilitas Anies yang masih tetap tinggi di peringkat kedua 19,9%. Keren. Nah, gitu. Kalau teman-teman punya ide, punya apa, bisa tahu di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi. Jangan lupa saya lagi nyiapin konten edukasi politik buat semuanya. Jadi kita akan ngomongin politik secara teori, bernegara, bermasyarakat, civic education, segala macamnya nanti akan ada di channel ini. Tunggu aja, sedang produksi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.